warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Bagus Mahendra dari kelas 12 MIPA 9 nomor presensi 5. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi mutasi. Materi mutasi dibedakan atau dikelompokkan menjadi beberapa subbab. Yang pertama itu ada pengertian, macam mutasi, bahan mutasi, dampak mutasi, dan mekanisme mutasi. Nah, yang pertama kita akan masuk ke bab pengertian mutasi. Mutasi itu apa? Mutasi itu adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik. Nah, jadi mutasi itu adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik. Contohnya apa? Contohnya adalah gen dan kromosom. Selanjutnya kita akan masuk ke macam-macam mutasi. Nah, macam-macam mutasi itu dibedakan atau dikelompokkan berdasarkan tempat sel yang mengalami mutasi tersebut, faktor, dan faktor keturunan. Pertama, kita akan masuk ke berdasarkan macam mutasi berdasarkan tempat. Nah, macam mutasi berdasarkan tempat itu dibedakan lagi menjadi dua. Ada gen dan ada kromosom. Nah, pada gen ini itu biasa disebut juga sebagai mutasi kecil. Sedangkan pada kromosom disebut juga sebagai mutasi besar. Nah, pada mutasi kecil atau gen ini itu terjadi perubahan atau munculnya alel-alel baru. Jadi ditandai dengan munculnya alel-alel baru, sehingga mengarah pada suatu evolusi mengenai munculnya variasi baru seperti spesies-spesies baru dan lain sebagainya. Sedangkan kromosom atau mutasi besar itu biasa juga disebut sebagai abrasi, di mana terjadi perubahan pada struktur kromosom. Selanjutnya, sel yang mengalami mutasi. Ini dibedakan lagi menjadi dua juga. Yang pertama itu ada somatis dan germinal. Nah, somatis itu apa? Somatis itu adalah mutasi yang terjadi pada makhluk hidup yang hanya bersel satu. Sedangkan germinal itu terjadi pada makhluk hidup yang bukan bersel satu atau bersel banyak. Nah, jadi itu perbedaannya ya. Selanjutnya, macam-macam mutasi berdasarkan faktor. Nah, faktor itu adalah penyebab mutasi. Bisa disebabkan karena alami dan buatan. Nah, perbedaannya apa antara faktor alami dan faktor buatan? Kalau faktor alami itu ini karena alam, karena faktor alam. Contohnya karena sinar ultraviolet. Sedangkan kalau buatan itu faktor itu dibuat oleh manusia untuk kepentingan atau tujuan-tujuan tertentu. Contohnya budidaya, perakitan bibit, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam mutasi berdasarkan keturunan. Nah, mutasi pada faktor keturunan ini disebut juga sebagai mutasi mikro. Nah, mutasi ini terjadi atas satu atau sekelompok kecil faktor keturunan. Jadi mutasi ini terjadi antara sejumlah besar atau mungkin seluruh faktor keturunan. Selanjutnya ada bahan mutasi. Bahan mutasi itu bisa disebut juga sebagai penyebab mutasi. Nah,
penyebab mutasi atau bahan mutasi dibedakan lagi menjadi 3. Ada fisika, kimia, dan biologi. Kita masuk ke yang fisika dulu. Nah, faktor fisika itu berupa radiasi. Nah, radiasi itu bersifat mutagenik, antara lain berasal dari sinar kosmis, sinar ultraviolet, sinar gamma, dan lain-lain. Untuk yang kimia, faktor kimia itu dipengaruhi atau disebabkan oleh bahan-bahan kimia. Bahan-bahan kimia. Contohnya makanan dan minuman, ada kafein pada kopi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang biologi itu disebabkan oleh adanya organisme. Nah, adanya organisme contohnya apa? Contohnya itu virus dan lain sebagainya. Nah, itu bahan atau penyebab mutasi berdasarkan fisika, kimia, dan biologi. Selanjutnya kita akan masuk pada subbab dampak mutasi. Dampak mutasi tentunya dibedakan menjadi 2, positif dan dampak yang negatif. Dampak yang positif itu apa? Dampak yang positif yaitu dampak yang menguntungkan, di mana terdapat varietas baru yang mana varietas baru itu tentunya lebih unggul dan lebih baik sehingga menguntungkan. Sedangkan dampak negatifnya terjadi atau munculnya kelainan genetik. Jadi mutasinya gagal. Nah, itu untuk dampak mutasi. Selanjutnya kita akan masuk ke mekanisme mutasi, yang mana subbab ini cukup penting. Mekanisme mutasi itu dikelompokkan menjadi 2, mekanisme mutasi pada gen dan mekanisme mutasi pada kromosom. Pertama-tama kita akan membahas pada mekanisme mutasi gen terlebih dahulu. Nah, mekanisme pada gen itu dibedakan lagi menjadi 2. Yang pertama ada penggantian pasangan basa dan insersi dan delesi. Pertama kita akan menuju pada pergantian pasangan basa terlebih dahulu. Pergantian pasangan basa itu dibedakan lagi menjadi ada 6. Yang pertama ada transisi, yang kedua ada transversi, lalu ada missense, lalu nonsense, ada netral, dan juga yang terakhir ada tasidium. Nah, pada pergantian pasangan basa transisi itu terjadi suatu peralihan basa purin dengan basa purin beda, atau peralihan suatu basa primidin dengan primidin lainnya, ataupun bisa peralihan purin primidin dengan pasangan purin pirimidin lainnya. Sedangkan untuk transversi itu terjadi suatu peralihan basa purin dengan pirimidin atau sebaliknya. Untuk mutasi missense ialah mutasi yang terjadi karena pasangan basa yang menyebabkan perubahan satu kode genetika sampai asam amino. Asam amino itu berhubungan sampai ada yang berubah. Mutasi nonsense ialah suatu peralihan pasangan basa yang berdampak pada evolusi suatu kode genetika. Mutasi netral ialah penggantian atau pergantian sebuah pasangan basa yang berhubungan terjadinya evolusi suatu kode genetika yang bisa menimbulkan evolusi asam amino yang bersangkutan. Sedangkan untuk mutasi diam itu adalah suatu tipe mutasi netral khusus
pada mutasi ini terjadi peralihan basa, namun tidak menyebabkan perubahan asam amino yang telah dikode. Selanjutnya, insersi dan delesi. Insersi dan delesi, maaf. Ini I dan D. Nah, insersi itu apa? Insersi itu adalah penyisipan. Penyisipan satu atau lebih nukleotida ke polinukleotida. Jadi insersi adalah penyisipan satu atau lebih nukleotida atau polinukleotida. Bisa juga peningkatan selain penyisipan. Sedangkan delesi itu adalah pengurangan. Kalau insersi penyisipan, kalau delesi pengurangan satu atau lebih pasangan nukleotida. Pada sebuah gen. Nah, delesi ini terjadi pada saat replikasi DNA. Nah, itu adalah bedanya insersi dan delesi. Kemudian kita masuk ke mekanisme mutasi pada kromosom. Nah, pada kromosom ini itu yang berubah itu strukturnya. Struktur kromosom. Mekanisme mutasi kromosom itu dibedakan menjadi: satu, ada delesi; dua, ada duplikasi; ketiga, ada inversi; dan translokasi. Delesi itu apa? Delesi itu sama seperti ini, pengurangan satu atau lebih bagian dari DNA. Sedangkan duplikasi, seperti istilahnya, duplikasi itu adalah penggandaan. Apa yang digandakan? Yang digandakan adalah posisi bagian kromosom. Lalu ada inversi. Invers itu adalah pembalikan. Ini juga pembalikan posisi dari kromosom tersebut. Lalu ada translokasi. Ini kayak pemindahan itu. Jadi fragmen kromosom itu jadi berada di kromosom non homolog, jadi pindah. Nah, itu adalah mekanisme mutasi dari kromosom. Nah, sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.